Oke, teman-teman, ada teman-teman yang komentar terkait dengan proses hand feeding ya, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa ya. Jadi saya ingin sedikit sharing ya terkait dengan proses ikan ini mau untuk hand feeding ya. Jadi hand feeding itu tergantung dengan kondisi dari ikan, kondisi dari kolam ya. Ada teman-teman yang bilang kalau saya ini juga mau hand feeding, saya ini juga mau hand feeding. Nah, itu beda-beda kasus ya teman-teman. Jadi saya sebatas hanya menceritakan apa yang saya alami teman-teman. Menurut saya ya seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama ya. Oke teman-teman, yang pertama itu berdasarkan pengalaman saya ya, ketika membeli ikan ini saya beli dari Blitar ya, dari beberapa seller. Ada yang dari saya sepil Duta Koi, ada yang dari AR Koi Galeri, ada yang GT Koi, dan juga macam-macam. Begini teman-teman, jadi pada dasarnya ikan itu ada yang memiliki gen jinak dan ada yang memiliki gen yang kurang jinak ya. Jadi terlepas dari apakah ikan itu dibesarkan dari sawah atau sudah lama di kolam filter, itu juga sangat berpengaruh ya, selain dari gen ya. Jadi memang saya sepil saja teman-teman, untuk ikan yang sudah sangat jinak ya. Walaupun baru saja dibeli ya, ini dulu pengalaman ikan ini Tancosowa, kemudian ini Goromo. Nah ini walaupun baru datang, pada saat karantina pun sudah jinak teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya juga ingin sedikit bercerita ya. Kebetulan ini saya sedang melakukan proses karantina ikan koi baru ya. Nah ini salah satu contoh dari ikan yang sudah tidak sudah jinak dari kita beli ya. Jadi ini sudah tidak takut dengan ikan, jadi dengan manusia, mohon maaf. Jadi walaupun ikan ini baru saya karantina selama 3 hari, atau kemarin di hari pertama pun, dengan manusia sudah tidak terlalu takut ya teman-teman. Ini ikan yang seperti ini lebih cepat jinak ya. Ini saya beli dari Astro Koi. Saya tidak tahu ini apakah ikan dari kolam filter atau dari sawah ya. Jadi perbedaannya, kalau ikan yang susah untuk jinak dan juga lebih cepat jinak itu pada awal kita beli ikan kemudian karantina, itu sangat berbeda teman-teman. Selain dia itu masih stres ya. Jadi biasanya kalau ikan yang awalnya sudah seperti ini itu lebih cepat jinak. Namun kalau masih di bawah permukaan, dasar permukaan, itu bisa karena stres, juga bisa karena gennya itu memang susah jinak ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian saya contohkan ikan yang walaupun sudah lama ya di dalam kolam koi kita, ini sampai sekarang juga tidak mau hand feeding ya. Saya contohkan seperti ini, seperti ikan susui, kemudian ikan slayer putih, ini susui juga, dua-duanya tidak mau. Kemudian ini ya, walaupun kita sudah lama di dalam kolam ini ya, ikannya ini juga tidak mau hand feeding seperti itu. Untuk ikan-ikan yang lain, semakin kita sering lakukan hand feeding, dia semakin jinak teman-teman. Walaupun kita nggak bawa makanan, ini juga sudah mau mendekat ya.
Itu untuk tahap pertama ya. Jadi tahap pertama memang gen itu sangat menentukan ya. Dimana kita beli, kemudian apakah ikan itu sudah lama di kolam filter atau dari sawah, kemudian nanti sudah terlihat pada saat awal kita melakukan proses karantina. Oke, untuk yang kedua, menurut saya ya, selain dari gen, yang kedua adalah suhu dari air. Suhu dari air ini sangat menentukan dalam kolam koi itu, makan ya. Jadi nafsu makan itu cenderung berkurang ketika suhu air di dalam kolam ini terlalu dingin, teman-teman. Pengalaman saya dulu ketika kolam ini tidak terkena sinar matahari ya. Jadi ini kolam saya ini outdoor ya teman-teman, outdoor. Saya itu dulu ini kan belum dibangun ya, belum dibangun. Kemudian ketika kolam ini sudah ada, sudah lumayan jinak ikannya. Kemudian saya ada bangun garasi teman-teman. Jadi ini pakai seng awalnya, pakai seng, kemudian menutup sinar matahari masuk ya. Itu saya perhatikan ikan itu entah stres atau karena airnya itu terlampau dingin ya. Jadi ikan itu berada di dasar terus teman-teman, berada di dasar. Kemudian ini saya ganti ya. Kemudian saya inisiatif ini saya ganti menjadi seng fiber seperti itu, atap fiber. Kemudian ini sinar matahari masuk ya, walaupun tidak secara langsung. Ini menjadi airnya tidak terlalu dingin ya. Nah setelah itu ikan kembali aktif ya. Upaya lain yang bisa kita lakukan supaya ikan ini mau hand feeding, tentunya kita harus sering-sering melatih ikan ini hand feeding teman-teman. Dan juga dalam melakukan hand feeding kita sebisa mungkin ya melakukan hand feeding itu di satu lokasi supaya ikan itu terbiasa istilahnya niteni itu. Kalau bahasa Jawanya niteni, supaya ikan itu mendekat di satu lokasi itu, satu titik itu ya. Ini contohnya saya biasa lakukan hand feeding di sini ya. Ini karena sudah jinak. Nah, selain itu apabila ikan itu belum mau hand feeding, misalnya masih di bawah-bawah sana, ini ya terus kita lakukan hand feeding. Jadi misal ini bahkan ditaruh di sini, terus kita di sebelahnya ya, jangan kita tinggal teman-teman. Nanti lama-lama ikan juga tidak takut dengan kita. Jadi nggak apa-apa kalau belum mau hand feeding, pelan-pelan dikasih saja seperti itu. Nanti ikan makan nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita lakukan hand feeding ya, hand feeding. Jadi kita hand feeding, nanti ikan masih takut, ya nggak apa-apa, terus lakukan aja saja. Kalau belum mau ya kita taruh saja, tapi kita jangan pergi teman-teman. Kalau kita pergi, biasanya kan ikan ada di dasar kolam. Dulu saya pengalaman ikan dasar kolam terus nggak mau naik ya. Jadi kalau kita pergi baru naik seperti itu. Kemudian langkah terakhir ketika ikan itu tidak mau hand feeding ya, langkah terakhir ya, ini langkah terakhir kita bisa menggunakan ikan koi penjinak teman-teman. Jadi memang ada beberapa jenis koi itu yang dia itu lebih jinak dari yang lain ya. Contohnya ini caboi dan juga karasi ya. Untuk jenis lain saya belum pernah coba. Kalau untuk caboi dan karasi ini memang dalam hal makanan ini paling depan ya, sehingga dia itu kalau kita lakukan hand feeding pasti menjadi pemimpin seperti itu. Jadi
jadi memancing yang lain untuk ikut mendekat gitu. Saya coba buktikan ya teman-teman, untuk cagoy ini memang paling depan masalah makanan ya. Nah, ini akan saya kasih pakan, kita cek pasti cagoy itu dia yang paling depan masalah makanan. Nih kan, tuh cagoy dan karasi pasti di depan. Yang lainnya ini seperti tanco soa ini, tadinya dia takut-takut teman-teman. Jadi walaupun dia sekarang mau hand feeding itu tidak segalak yang lain ya. Kemudian yang soa yang ini juga dia tidak segalak si ini. Kalau ini kohaku memang dari awal beli sudah sangat jinak ya. Boromo ini dulu juga tidak mau hand feeding, tapi lama-lama setelah saya beli cagoy dan karasi ya, itu semuanya jadi jinak ya. Walaupun untuk beberapa jenis ini seperti susui dan seperti yang tadi saya jelaskan itu memang tidak mau dipegang ya. Jadi walaupun dia mau hand feeding itu hanya rame-rame bersama dengan yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman, tips-tips atau langkah-langkah yang saya alami ketika melakukan upaya ikan koi agar mau hand feeding ya. Oke, salam hobi koi teman-teman.